selamat datang di IG Live Canon Indonesia. Gimana Selamat Pak malam Bu Bayu? Mary. Kabarnya luar biasa Bu. Kita biasa di luar Waduh, soalnya ya. selalu luar biasa ya. Saya ingat Dedi tuh saya kenal Dedi ketika masuk DataScript ya, kalau nggak salah di awal 2000. Tahun berapa itu tepatnya ya? 2001 Bu, 2001 bulan Februari. Nah, waktu itu masuk di DataScript sebagai apa tuh? Bisa cerita Sales nggak? di bisa dong. Jadi saya waktu itu Februari 2001 masuk di DataScript jadi sales Bu. Khusus Hmm. megang modern market dan jual produk Canon dari zaman dulu Bu. Makanya cinta Iya, Canon terus ya. Nah, di sini sahabat-sahabat Canon betul. pastinya juga cinta Canon, baik sebagai pengguna maupun sebagai penjual ataupun bisnis-bisnis partner kita yang sudah bergabung malam hari ini. Nah, Dad cerita dong, Dad, waktu di Hmm, DataScript itu sebagai sales ya. Sementara sekarang iya. profesinya apa tuh? Saya sekarang sales trainer, Bu. Jadi kalau dulu sales jualan produk, sekarang sales jual diri. Oh gitu ya? Enggak. Jadi Oh saya gitu sekarang ya, mau sama-sama tetap jualan ya tapinya ya. dia, ya. Jadi karena saya punya background di sales kurang lebih 15 tahun, akhirnya saya tahun 2010 awal mulai memutuskan menjadi seorang trainer. Nah, karena background saya di sales, saya fokus hanya bawain training buat di sales, Bu. Makanya title saya sales trainer. Banyak orang mungkin sebut profesi seperti saya motivator, tapi saya sendiri prefer lebih suka disebut sebagai seorang sales trainer. Gitu, Nah, Bu ini Mary. Dad, ada foto Dedi ini lagi zaman jadul sekali ya. Mungkin Iya, Bu. beberapa viewer belum belum lahir nih. Tahun berapa ini, Dad? Ya ketika itu Ini 2001, 2002 kali ya. iya, Bu. Ini pameran Canon, Bu. Jaga pameran, Bu. Nah, itu pengalamannya gimana tuh pada waktu bergabung di DataScript jadi seorang sales? Pastinya kan produk-produk yang dijual juga belum belum mengerti ya. Pada saat itu Iya. sudah ada kamera digital dong. Baru mulai, Bu. Waktu itu saya 2001 jual printer, jual. Nah, yang seru juga jual kalkulator, jual kamera. Kamera baru mulai waktu 2001 ya, Bu ya. Ya, waktu Uh, itu masih ingat nggak judulnya uh, Ixus sama EOS iya, 300, iya, masih betul, Pixus, resolusinya iya. masih rendah ya. Dan kalau dilihat juga itu Uh, pameran printernya masih segede-gede gaban gitu ya, masih iya, model-model besar. Nah, itu di sampingnya juga ada kamera, cuman memang bentuknya walaupun compact tapi masih agak besar ya. Yang di atas di iya. situ tuh kamera compact Canon zaman baheula ya. Saya punya pengalaman berkesan dengan Canon, Ibu dan sahabat Canon di seluruh Indonesia. Jadi tahun 2001 itu saya masuk di DataScript, baru mulai. Waktu itu saya terus terang dalam kondisi hopeless, Bu. Hopelessnya kenapa? Karena saya habis baru bangkrut usaha. Jadi punya banyak Hmm. utang. Akhirnya saya kerja lah, saya putuskan saya kerja lagi deh. Jadi saya kerja lagi, saya masuk di DataScript, jualan Canon. Nah, saya punya ketapan hati mau cari duit sebanyak-banyaknya, maksudnya pengen jualan sebanyak-banyaknya. Dan tahun itu, Bu, saya tahun
sales. Saya bilang, cari aja, pengangguran banyak. Saya bilang begitu kan ya. Tapi mereka bilang susah. Akhirnya mereka bilang, tolong cariin dong. Saya bilang, saya bukan headhunter. Saya cuma punya teman-teman komunitas sales. Saya kerjanya bawain training. Tapi setiap kali saya ngomong sama klien-klien saya, owner, director, semua bilang cerita yang sama. Saya bilang, akhirnya saya kepikir, kenapa ya gini? Dan ternyata, Bu Mary, di Indonesia itu ada satu jurusan yang sebenarnya mempersiapkan anak-anak jadi sales. Kalau Ibu Mary tahu, kalau kita mungkin kalau yang umur 40 tahun ke atas, taunya dulu SMEA, Bu. Ya, kalau sekarang disebutnya SMK. Ya, kalau SMEA, nah, di Indonesia itu, iya. Nah, jadi ternyata di Indonesia ada SMK jurusan pemasaran, Bu. SMK jurusan pemasaran. Nah, harusnya kalau SMK jurusan pemasaran, lulus jadi apa, Bu Mary, kira-kira? Jadi sales. Harusnya. Jadi sales, ya kan? Ya. Jadi marketer, harusnya. Tapi saya tanya ke mereka, kalian lulus mau jadi apa? Kebetulan kan saya sering keliling Indonesia, Bu, bawain training ke perusahaan-perusahaan. Kadang-kadang saya suka mampir ke sekolah, kunjungan ke SMK sebagai satu pelayanan saya ke sekolah ya. Terus saya tanya, kalian anak-anak SMK, pemasaran, lulus mau jadi apa? Berdasarkan pengalaman saya keliling Indonesia, semua jawabannya sama, Bu. Mau jadi bos. Terus saya tanya, siapa yang mau jadi sales? Angkat tangan. Nggak ada yang mau. Nggak ada yang angkat tangan. Iya. Nggak ada yang mau, Bu. Nyebelin banget kan. Akhirnya dia nggak tahu yang di depan ini sales kan. Dia nggak tahu. Terus akhirnya saya edukasi mereka. Nah, ketika proses edukasi itu saya baru ngeliat, Bu. Ternyata kenapa mereka nggak mau jadi sales? Karena nggak ada yang edukasi. Pada saat saya edukasi, ternyata kurang lebih 30-40% mulai sadar, oh sales itu profesi apa. Nah, melihat hal seperti itu, makanya saya mengajak guru-guru pada tahun 2018 ya, saya bikin satu komunitas baru namanya Akmari, Asosiasi Guru Marketing Indonesia. Saya mengedukasi guru-guru. Nah, ini bikin lomba kompetisi penjualan. Iya, ini guru kita bikin lomba keterampilan menjual untuk anak SMK, jadi supaya mereka bisa belajar jualan dari SMK, Bu. Karena seringkali gini, kayak misalnya Canon juga kan mau cari sales yang bagus. Kita susah, cari yang kepintaran susah, cari yang fresh graduate nggak bisa kerja. Nah, makanya saya coba ajar mereka dari mereka sekolah. Diajar untuk jualan. Sehingga mereka punya bekal ditolak sama orang, jadi ngerti seperti apa, bahwa penjualan itu ada prosesnya, sehingga pas lulus mereka bisa mendapatkan skill, keterampilan yang bisa dipakai di dunia kerja. Jadi ini salah satu hal yang saya lakukan. Ya. Tapi seperti yang tadi dikatakan, banyak sekali orang-orang yang tidak bangga menjadi seorang sales dengan profesi sales tadi ya. Padahal sebenarnya kita menjual ide pun supaya orang itu mengikuti apa yang kita inginkan, itu kan teknik-teknik penjualan ya sebetulnya. Iya, fotografer juga loh, Bu. Fotografer kan harus bisa menjual. Karena menjual itu kan tidak berarti harus menjual produk ya, menjual yang bentuknya fisik, tapi jasa dan lain-lainnya juga. Nah, kalau berbicara mengenai passion ya kan, sekarang ini kita mau membahas ini passion atau money, mana duluan, atau apa sih yang dimaksud dengan passion, Dad? Ada beberapa teman di sini yang belum aware gitu. What is passion? Iya. Jadi passion kalau bahasa sederhananya begini, Bu. Passion adalah satu aktivitas yang kita kerjakan. Ketika kita kerjakan tuh bergairah. Mengerjakan suatu aktivitas, kita merasa senang sekali, nggak merasa capek. Walaupun sampai tengah malam, saya begadang ngerjain, Anda merasa bergairah terus-menerus. Senang, dan hasilnya maksimal. Jadi passion itu adalah suatu gairah ketika Anda mengerjakan sesuatu. Aktivitas tentunya ya, aktivitas. Kalau bisa yang positif, jangan yang negatif. Ya. Jadi passion itu adalah sesuatu aktivitas yang kita lakukan. Ketika kita lakukannya, kita merasa senang, bergairah, menyenanginya. Tapi mungkin kadang-kadang ada orang bingung begini, Bu. Loh, apa bedanya sama hobi? Gitu kan ya. Hobi juga saya kerjanya senang, begitu. Tapi kalau hobi biasanya temporary. Atau sifatnya hanya tertentu. Misalnya saya hobi melihara burung, gitu ya. Ya udah, tapi nanti mungkin bisa bosan, bisa apa. Nah, kalau passion itu sifatnya lebih lama, Bu. Dia akan terus berbunyi, akan terus mengingatkan kita. Kalau kita aware ya, kalau kita aware, dia akan, oh iya ya, kok saya ketika melakukan ini, saya merasa ada suatu feeling tertentu. Saya merasa bergairah sekali. Saya merasa, wah, kayak antusias. Nah, ini saya juga dulu nggak ngerti, Bu. Kenapa saya akhirnya ngerti? Karena saya merasakan sekali ketika ngomong soal passion. Waktu saya kerja di DataScript tahun 2001, saya senang sekali. Saya bekerja di sales, hasil penjualan juga bagus. Sampai tahun 2005, saya mulai merasakan satu hal tertentu yang kalau orang bilang tuh, kalau sekarang hatinya bergetar gitu. Kalau zaman dulu kan anak muda kan lihat, wah ada cewek cakep, bergetar. Nah, ini bukan terhadap wanita, tapi ketika saya, kadang-kadang kita kan sering kondangan ya, Bu ya. Bu Mary kan kita atau teman-teman sahabat Canon kondangan, di atas kita naik ke atas, itu terus melihat orang banyak. Nah, ketika melihat orang banyak, kadang-kadang saya suka merinding, Bu. Merinding. Padahal di sebelah saya, istri saya, bukan setan, begitu ya. Kok merinding? Jadi, kenapa nih? Jadi saya kalau di depan orang banyak, saya merasa ada satu hal tertentu. Nah, saya nggak ngerti. Pertama saya nggak ngerti, Bu.
Terus akhirnya saya bilang, saya suka ikut training-training. Iya, mentor saya James Lee banyak bicara tentang apa. Saya lihat, kok saya kayaknya senang melihat mereka seperti itu. Tapi saya sadar, saya kan kerjaannya sales. Ya udah, hubungannya seperti itu. Nah, itu berbunyi. Dan satu waktu saya baca bukunya John C. Maxwell. Di buku itu ditanya, tahun 2005 saya baca. Bukunya masih simpan sekarang, masih ada tulisannya. 5 tahun dari hari ini kamu jadi apa? Ditanya sama John C. Maxwell di buku itu. Saya bilang, saya mau jadi trainer. Bagaimana caranya? Saya nggak tahu caranya. Saya nggak tahu caranya. Saya cuma merasa senang kayaknya saya menjadi trainer. Akhirnya apa yang saya lakukan? Kan saya dikerja di Datastrip sama Bu Mary sama ya waktu itu ya. Apa yang saya lakukan, Bu? Saya datang ke HR, Bu. Waktu itu Ibu Le ya. Saya datang ke Bu Le. Bu, kenapa, Dad? Saya boleh nggak bawain training buat salesnya Datastrip? Emang kamu bisa? Ya, kayaknya sih bisa kayaknya. Padahal saya kan bukan trainer, Bu. Cuma kayaknya sih bisa. Ya? Iya, coba aja kan, namanya coba. Dia pertama nggak percaya. Bisa nggak? Saya bilang, gini deh, Bu. Kasih saya kesempatan sekali aja. Saya bilang begitu, Bu. Sekali aja kesempatan. Kalau nggak bagus, kan Ibu nggak rugi, ya. Saya kan, waktu itu kan kita memberikan, ya namanya, mencoba mengembangkan potensi kita. Akhirnya, boleh, yaudah, coba deh, coba. Pas coba, Bu, kan itu 3 hari. Ya, biasa kan training Datastrip 3 hari ya. Penjaga senior 2 hari, ada saya nggak perlu sebut namanya, ada manajer senior yang bawain, saya kan junior kan, manajer junior. Saya bawain sehari. Terus selesai 3 hari bikin kuesioner. Ternyata saya lebih bagus, Bu. Wah, saya senang sekali kan. Ya, di situ udah terlihat. Tapi kalau di itu bakat, apa bedanya tuh, Dad? Tadi kan dibandingkan dengan hobi, apa dibandingkan dengan bakat? Iya, ini menarik, Bu. Jadi ketika saya belajar lebih dalam tentang potensi diri, gitu, tentang passion. Sebenarnya passion itu apa sih? Passion itu kalau simple juga ada orang menyebutnya calling, panggilan. Tapi mungkin nanti kita akan ngomong ya, hati-hati juga ngomong soal passion. Jangan tiba-tiba, saya mau passionnya ini, pokoknya saya ikut. Ntar dulu, hati-hati ya teman-teman sekalian. Makanya judul kita adalah passion or money. Hati-hati, jangan sampai terlalu, pokoknya passion, pokoknya segala-galanya. Bukan. Nah, passion itu seperti calling. Nah, ketika kita calling, kenapa sih kita calling? Ada satu bergetar, misalnya saya. Kenapa ketika mau jadi trainer, kok saya bergetar? Mungkin teman-teman sahabat Canon, ketika saya foto, kok saya merasa bergairah, begitu kan ya? Ketika saya disuruh ngitung, kok saya pusing, misalnya gitu kan ya? Nah, ini adalah satu calling yang Tuhan berikan. Sebenarnya setiap orang tuh punya masing-masing, berbeda-beda. Nah, kita tuh harus peka. Makanya setelah saya mendalami hal ini, saya menemukan satu formula, Bu. Saya sebut itu namanya TASK. T-A-S-K. T-A-S-K itu adalah tugas, ya. Nah, TSK itu adalah yang tadi ngomong soal bakat. Nah, passion itu adalah satu potensi kalau kita kerjakan bisa maksimal. Nah, kata kuncinya adalah task. Task itu T-nya adalah talent, Bu. Bakat yang Ibu ngomong. Jadi kalau seorang... Saya catat nih, Dad, karena menarik sekali. Iya. Ya, teman-teman, apa namanya tadi, task itu talent ya, yang pertamanya ya. Yang pertama talent. Nah, rumusnya talent itu nilai kali. Jadi kalau seorang punya talent, pasti hasilnya akan lebih maksimal. Tapi ingat baik-baik sahabat Canon, talent bukan segala-galanya. Karena banyak orang punya talent juga tidak berhasil. Karena dia merasa dengan talent saya, wah saya talent pinter nyanyi, udah saya pinter nyanyi. Dia merasa itu saya cukup. Enggak, saya pinter foto, saya kalau foto pasti lebih bagus. Betul, tapi nggak cukup talent aja. Nah, makanya kalau kita ngomongkan potensi kita, talent itu nilai kali betul. Tapi harus ditambah, jadi talent kali A-nya itu attitude kita, Bu. Sikap kita. Attitude, oke. Iya, jadi seorang fotografer, Anda hebat sekali, tapi mohon maaf ya, mohon sahabat Canon mungkin nggak ada di sini ya, arogan kadang-kadang. Wah, saya paling jago, wah gitu kan kadang-kadang. Nah, orang kan jadi ngeliatnya, ih dia jago tapi sombong banget sih gitu ya. Nah, kita harus punya attitude yang humble. Karena orang akan percaya sama kita. Yang orang lihat pertama kali apa sih? Orang kan nggak ngeliat talent kita. Orang lihat kita attitude-nya seperti apa. Saya ngeliat seorang ini orangnya, suka menolong ya, suka apa. Kan orang suka. Jadi dia kalau ngerjain sesuatu kayaknya orang enak. Nah, itu yang dilihat sama orang, attitude. Jadi punya talent bagus, punya bakat tuh bagus. Ini Tuhan yang berikan. Tapi harus diimbangi dengan attitude yang bagus. Nah, TA. Terus tambah lagi, S-nya apa? Skill. Skill Anda harus di-upgrade terus. Teman-teman udah jago foto. Oke, jago fotonya selevel apa? Selevel sekampung saya paling jago. Sekampung, ya. Kalau Anda mau sekota, harus tambah skill-nya tambah lagi. Oh, saya se-Indonesia paling hebat. Semana se-Indonesia. Kalau sedunia gimana mau paling hebat? Skill-nya mesti ditambah lagi. Nah, jadi kalau kita punya talent, bagus. Tapi talent tuh harus ditambah dengan attitude, ditambah skill. Ditambahin. Nah, tambah skill, tambah lagi. K-nya itu knowledge. Harus punya knowledge. Jadi kalau kita nggak punya knowledge, gimana? Jadi ketika saya mau jadi trainer dulu, saya nggak langsung teman-teman berubah. Oh, saya mau jadi trainer, saya berhenti. Enggak. Itu namanya bunuh diri ya, teman-teman sekalian.
nggak, sahabat Canon, hal perhatikan baik-baik. Anda punya passion boleh, tapi harus diuji. Diuji ya. Nah, makanya tadi, tadi Bu Mary cerita, Dedi punya bakat ya? Iya, saya merasa punya bakat di sana. Tapi bakatnya harus dikembangkan. Talent itu ya? Iya, talent. Jadi ini saya harus... sahabat Canon juga yang suka motret, dicek itu talent atau apa ya? Iya. Nah, kalau hobi doang, temporary itu hobi, nggak apa-apa. Tapi kalau passion atau apa Anda kerjakan belakang passion itu hobi yang menghasilkan uang. Makanya tadi kita akan ngomong soal uang gitu ya. Kerja itu kan enak kalau passion menghasilkan uang, tapi jangan passion doang nggak ada uangnya. Nah, itu namanya hobi. Boleh hobi buang-buang duit. Hobi saya hobinya ngoprek-ngoprek motor. Ya silakan, itu hobi. Tapi Anda ingat, hidup kita harus butuh uang juga. Jangan hobi entah habisin duit, nggak ada uang ya, Bu. Betul. Menarik sekali. Jadi tadi harus diingat ya, tas T-nya itu talent, A-nya itu dari attitude. Karena memang benar loh, attitude itu dalam profesi apapun saya kira itu akan menjadi sangat dominan ya, sangat penting untuk kesuksesan seseorang apapun profesinya. Skill juga menurut saya memang sangat penting. Maka dari itu kita sering juga mengadakan seminar-seminar, webinar, karena sekarang ini kan selama masa pandemik ini kita ketemunya virtual. Tapi sebelumnya juga kita memang membantu mengupdate supaya mereka yang misalnya di bidang fotografi bisa terus meningkatkan skillnya. Dan kayaknya untuk yang teman-teman yang hobi masak juga bisa aja sih meningkatkan skillnya. Sekarang kan banyak sekali tuh dari internet ya, Det, ya, bisa belajar nggak pernah berhenti ya. Dan yang terakhir tadi itu knowledge ya, jadi sekarang ini memang bisa diperoleh dengan jauh lebih mudah daripada zaman kita dulu masuk data strip, cari infonya susah setengah mati ya. Kalau sekarang internet aja susah, mau internet susah, muat banget. Sekarang di mana ada jaringan wifi, udahlah nyaman hidup kita. Nah, menarik sekali, Det. Jadi mengenai tas tadi dikaitkan dengan pengalaman Dedi sendiri, gimana tuh, Det? Iya, jadi saya ngelihat ketika saya tas, artinya saya punya bakat, tapi nggak cukup, harus sikapnya mau belajar. Makanya sahabat Canon, saya seringkali banyak ketemu orang-orang pinter. Salah satunya mentor saya Bu Mary di depan saya tetap jalin hubungan, walaupun saya sudah tidak data strip, saya tetap jalin hubungan sama Bu Mary, betul ya Bu ya? Kenapa? Karena saya bisa belajar banyak. Karena kita harus menjalin hubungan relasi dengan baik. Kenapa? Karena nanti suatu saat orang nanya sama Bu Mary, Bu Mary, itu kenal sama si Dedi gak? Wah, si Dedi dulu kerjanya nggak bener, misalnya gitu kan. Tapi kalau kita jalan hubungan baik dan memang kita baik, begitu, nah orang akan ngomong, karena kita punya lingkungan pengaruh. Makanya kalau sahabat Canon perhatikan, kita hidup tuh harus punya mentor. Kenapa? Nah, ketemu orang-orang hebat, kita akui mereka sebagai guru belajar. Kalau sekolah dulu, saya ingat pesannya Pak Joko Hamdani, Bu Mary. Bu Mary kan, Pak Joko kan bilang begini, kalau sekolah, belajar dulu baru ujian. Itu kan kata Pak Jo kan. Kalau kita hidup, nanti ujian dulu baru belajar. Nah, dulu kita waktu sekolah, kita punya guru. Tapi pas kita lulus sekolah, kita kan nggak punya guru. Lalu cari gimana? Kita belajar dari orang-orang pinter. Nah, orang-orang pinter itu akan ngajarin ilmunya kalau kita punya attitude yang baik. Jadi jangan merasa, wah baru jago. Mohon maaf ya sahabat Canon, baru foto sepertinya merasa udah paling pinter. Enggak. Ketika jago, kita cari, banyak yang jago. Nah, kita harus datang, humble. Makanya ada sebuah kalimat, ini yang ngomong dulu Pak Jo lagi, Pak Jo Hamdani, waktu saya di showroom dulu datang. Lihat, nih, katanya Zorro pernah bilang, kata Pak Jo, ketika murid siap, guru siap. Saya ingat banget dari Pak Jo Hamdani. Saya googling, katanya itu yang ngomong Siddhartha Gautama katanya, tapi di film Zorro dia ngomong. Dikatakan ketika murid siap, guru siap. Artinya, kita sebagai murid, jangan nyari, nggak ada guru. Guru banyak. Tinggal kita siap atau enggak. Nah, tadi Ibu Mary cerita, internet sekarang mau belajar apa aja? Ada. Pertanyaannya, Anda siap nggak? Nah, di situ bukan ngomong skill knowledge, tapi ngomong attitude kita. Kita mau nggak punya hati mau belajar? Punya kerendahan hati untuk melihat orang sukses, kita belajar dari dia. Nah, attitude itu penting. Jadi saya punya banyak sekali teman-teman orang-orang hebat, jalan hubungan sama mereka. Saya kadang-kadang, walaupun mungkin nggak berinteraksi secara langsung, bukan klien saya, tapi saya terjalin komunikasi, apa yang saya bisa bantu, seperti itu. Jadi membuat orang senang. Nah, kalau senang sama kita kan hebat. Tali silaturahminya juga ya, karena di mana kita one day kita bisa aja ketemu dengan mereka dan bagaimana mereka berhubungan dengan satu dengan yang lain, itu akan meningkatkan networking pastinya. Iya, saya cerita sedikit Bu, ada pengalaman yang masih di dunia IT waktu itu kan ya, saya kan keluar dari data script, saya kenal dengan Pak Hoki waktu itu, mungkin Bu Mary juga kenal oleh Pak Hoki ya. Nah, Pak Hoki kan kenal sama satu merek komputer lah, saya nggak perlu sebut-sebutnya. Nah, karena beliau saya dikenalin. Karena dikenalin,
saya bisa keliling Indonesia dapat proyek pertama, padahal saya trainer pemula waktu itu. Nah, jadi karena tali silaturahmi dijaga. Nah, itu orang lihat attitude kita. Bukan lihat skillnya, wah dia jago, tapi karena dia orangnya menyenangkan, orang yang mau diajak ngomong enak, orang jadi senang sama kita. Kalau senang, dia akan support kita. Gitu, Bu. Betul. Jadi untuk sahabat-sahabat Canon yang profesinya fotografer, pasti juga merasa lebih nyaman kalau kliennya juga nyaman ya di foto oleh mereka. Karena apalagi kalau misalnya kayak foto keluarga ataupun beberapa foto yang memerlukan privacy, itu kalau misalnya mereka sendiri nggak nyaman kan pasti pindah ke lain hati gitu ya. Jadi menarik sekali mengenai tas ini. Tapi seperti yang tadi dikatakan, passion aja nggak bisa kita hidup dengan hanya bakat terpendam tadi. Gimana tuh supaya bisa mendapatkan money tadi? Nah, ini menarik. Dan ini sahabat Canon saya alami sendiri. Saya mau cerita supaya jelas, jangan sepotong ngelihatnya, karena kalau sepotong bahaya ya. Jadi, seperti saya ceritakan tadi, tahun 2005, saya mulai ada gairah, ada passion untuk menjadi trainer. Dan saya ngomong sama istri saya, Bu, saya ngomong, saya panggil Yang gitu, Yang, saya kayaknya mau jadi trainer nih, gitu. Saya ngomong tahun 2005 tuh. Istri saya bilang, mau jadi trainer? Iya. Kalau jadi trainer, yang denger siapa? Nggak tahu. Terus, yang bayar siapa? Lebih nggak tahu. Masih angan-angan aja, udahlah. Masih angan-angan. Iya, kata istri saya, udahlah jangan macam-macam, maksudnya bercanda gitu ya. Lu mau jadi trainer, mau jadi apa? Iya juga ya, nggak ada duitnya. Ya udah, nggak usah dipikirin. Saya juga, ya udah, nggak usah dipikirin. Tapi entah kenapa Bu, yang namanya passion itu dia akan bunyi. Jadi sejak tahun 2005, setiap akhir tahun saya pasti galau tingkat dewa. Akhir tahun, galau kenapa saya merasa, kok saya pengen jadi trainer ya? Tapi saya nggak ngerti gimana, itu saya galau. Saya sering ngomong, tapi di saat galau itu saya nggak berhenti kerja. Saya tetap bekerja dengan baik, karena saya sadar saya punya tanggung jawab sebagai suami, saya punya istri, punya anak, jadi saya tetap harus tanggung jawab. Jangan, wah saya punya passion, saya berhenti. Itu bahaya. Makanya tema kita passion or money, saya mau jelasin detail. Sahabat Canon semua ya, jangan sepotong-sepotong. Jadi, artinya ketika Anda punya passion, oke, betul. Tapi harus realistis. Jangan terlalu hidup di awang-awang. Saya mau hidup based on passion. Kan banyak anak muda gitu ya Bu sekarang Ibu ya. Pokoknya passion. Lihat realistis, passion ini bisa ngasilin duit nggak saat itu? Belum bisa. Saya kerja di data strip, wah, luar biasa sekali, komisinya luar biasa. Jadi pokoknya kerja data happy lah. Saya keluar data strip bukan karena apa, cuma karena saya mau jadi trainer secara itu ya? Iya itu doang, iya. Tetapi kerja di data saya sangat happy, saya sangat bangga saja alumni dari data strip. Ya, Det, ya? Sehingga walaupun Dedi sudah keluar dari data script, kita tetap panggil Dedi sebagai trainer atau sebagai motivator. Bagus sekali. Iya. Nah, jadi akhirnya tahun 2005 saya mulai sadar, tapi saya nggak bisa switch langsung. Saya harus realistis. Jadi idealis boleh, tapi harus realistis. Nah, disitulah akhirnya apa yang saya lakukan, saya improve diri saya. Saya improve skill saya, improve knowledge saya, improve network saya. Jadi saya mulai, kayak tadi saya ceritakan, saya di data strip, bilang ke HR, tolong berikan kesempatan saya untuk bawain training. Tujuannya buat apa? Supaya saya punya ibaratnya kalau orang artis, ada panggungnya untuk bisa membawakan training. Yang nggak dibayar, nggak apa-apa, emang itu tujuan saya adalah memberikan terbaik, mengasah keterampilan saya. Saya baca buku, saya tambah ikut seminar lagi, saya tambah skill sama knowledge, jam terbang saya ditambah. Nah, tahun 2008, akhirnya setelah 3 tahun, saya memutuskan, saya kuliah lagi, Bu. Kuliah lagi ambil pendidikan, master pendidikan di sekolah guru. Meningkatkan skill dan knowledge itu ya? Betul. Nah, di sekolah itulah saya ngerti tentang dunia training seperti apa. Nah, masih belum bisa. Kan nggak, maksudnya saya bekerja masih bagus. Saya masih bagus bekerja sampai target, tetap capai target. Harus, ya. Harus realistis, Bapak Ibu, teman-teman, sahabat Canon semua. Nah, ternyata Tuhan itu mendengar semua apa yang pergumulan kita. Tahun 2009, saya ketemu dengan teman saya, Ibu Mary juga kenal, namanya Pak Tunggul, yang bilang merdeka mulu tuh Bu. Nah itu dia ya. Ternyata waktu itu beliau kerja sebagai direktur James Gui. Saya ngomong, wah Pak Tunggul kerja sebagai direktur James Gui. Wah saya deketin. Pak Tunggul kenalin dong sama James Gui. Saya mau jadi muridnya James Gui. Saya bilang gitu kan. Saya temenin, akhirnya dikenalin. Nah itu datang waktu itu, mulailah datang 2009 itu. Nah saya mulai ikut sama James Gui. Tapi saya ngomong sama perusahaan data saya bilang sama Ibu Liana, atasan saya, Bu, saya seperti ini, saya mungkin izin, cuti, saya punya cuti, setahun 10 hari, kalau saya ada paling sebulan sekali saya izin. Tapi saya tetap bekerja, tetap tanggung jawab, jangan berhasil juga, harus capai target terus, kalau nggak sampai target artinya nggak tanggung jawab, gitu. Jadi, nah disitulah akhirnya passion selama 5 tahun, sampai titik ketiba saya punya skill, saya punya knowledge, saya punya network,
2009 akhir, 2010 saya mulai. Jadi persiapan saya 5 tahun. Dan itu pun Bu, ketika 2010 saya jadi trainer, saya nggak langsung dapat income. Setahun, 2 tahun pertama berat sekali. Tapi saya bisa hidup. Kenapa? Karena saya punya saving. Ini yang banyak sekali, sering kali kita mau follow passion, tapi kita nggak planning. Nggak prepare. Saya punya saving, saya sudah tahu saya suatu saat akan begini, tapi saya kumpulin uang dulu. Sehingga apa? Saya bisa menghidupi keluarga. Saya bertanggung jawab sama istri, sama anak-anak saya. Nah, ketika 2 tahun, wah luar biasa berkembang, Bu. Bahkan terus berkembang sampai, wah sekarang, puji Tuhan, luar biasa. Kalau ngomong soal uang, lebih dari sangat cukup. Nah, jadi artinya, passion penting, tapi harus realistis juga. Anda harus bisa menghidupi keluarga. Realistis. Nah, sambil during the time itu, waktu itu, kita improve skill knowledge-nya. Jadi buat sahabat Canon yang sekarang kerja nih, kerja jadi akuntan, tapi suka moto, begitu kan ya. Oh, saya pengen jadi fotografer. Tanya dulu, ada yang bayar gak jadi fotografer? Nggak ada. Nah, entah kalau berarti jadi akuntan, siapa yang bayar? Gitu kan? Nah, jadi sementara itu, hobi ya? Iya, jadi hobi sambil di-upgrade skill knowledge-nya. Dan knowledge-nya. Iya, Sabtu Minggu kan libur. Anda cari panggung untuk mungkin bisa Anda tuh foto kan macam-macam ya Bu alirannya Bu ya. Ada foto wedding, ada foto apa. Nah, makro, Anda explore. Ada landscape, iya. Ya. Tuh. Nah, di situ Anda kembangkan supaya itu jadi duit. Bangun network, bangun apa? Saya kira itu passion saya keluar dulu gitu ya. Itu bisa nggak siap nanti jadi babak belur ya. Iya, jangan bunuh diri itu namanya. Ibaratnya jadi sahabat Canon, passion boleh, tapi harus realistis. Bagaimanapun kita butuh uang, Nah, kalau Anda mau punya passion yang tinggi, persiapkan diri dengan baik. Makanya salah satu ujian untuk passion Anda itu waktu. Bener nggak? Tahan nggak? Percaya saya kalau emang itu panggilan yang Tuhan berikan passionnya itu callingnya, dia akan terus bunyi. Yang penting persiapin diri. Jangan merasa, wah saya langsung berarti enggak. Maka tas tadi saya dapat tas itu karena saya ngalamin sendiri. Oke, talent penting. Attitude-nya dong perbaiki. Skill-nya dong ditambah dong. Knowledge-nya dong, pengetahuannya ditambah. Tentang fotografi, tentang apapun. Sehingga akhirnya pas siap, wah, orang berani bayar kita, Bu. Kalau udah, kalau kita punya passion, pasti kita bagus. Ya, kalau itu duit akan ngikut sendirilah. Gitu loh, Bu. Jadi yang penting adalah building tas tadi itu ya. Tapi apakah tas tadi itu cukup untuk bisa menghasilkan uang? Iya, tapi tas tadi kan dasarnya tuh ya, talentnya, attitude, skill, sama knowledge. Nah, tetap kita perlu network. Ya, jadi kalau saya, tas itu dasarnya, Bu. Tas itu dasarnya. Talent, attitude, skill, knowledge. Di atasnya adalah tas master. Waduh, apa pula? Master beneran master atau singkatan nih? Bukan, Bu. Tas master itu kalau dalam bahasa Inggris kan tuan. Tuan, tas master. Nah, ketika kita punya tas, kita harus punya tas master. Kalau bagi saya, tas master adalah Tuhan. Ketika saya sudah tahu seperti ini, saya bergumul. Jadi, sahabat Canon, ketika kita punya masing-masing punya agama gitu ya, kita bergumul dong, berdoa dong. Apapun agama kita, bener gak ini? Jangan sampai salah, nanti keluarga kasihan atau yang lain. Tas master kita Tuhan. Tapi selain Tuhan juga tas master itu adalah mentor. Mentor itu penting sekali. Kenapa? Karena mentor tuh punya pengalaman lebih daripada kita. Ketika saya mau resign dari DataScript, Bu, saya ngobrol sama banyak orang. Saya tanya, ini gimana? Ada yang bilang, jangan, Dad. Kamu jangan jadi trainer dulu, tunggu jadi direktur dulu. Ada yang bilang begini, semua saya ngobrolin. Nah, dari situ saya, dapat kesimpulan seperti apa. Nah, kita perlu mentor. Jadi, sahabat Canon, kan di sini Canon juga punya komunitas ya, Bu, betul ya? Punya komunitas banyak sekali. Nah, joinlah, bergabunglah. Yang hebat-hebat, jadi kan ikut, jadi guru. Kan Ibu Mary, Canon kan sering bikin acara-acara. Ikut, aktiflah terlibat. Nanti kan bisa diajak sama Canon kalau ada kegiatan-kegiatan kan, kita punya mentor yang mendukung kita, network yang mendukung kita. Apalagi orang Indonesia, Bu. Orang Indonesia itu orang timur. Semua silaturahmi. Makanya kalau bilang KKN itu salah. Kalau namanya KKN nepotisme bukannya negatif ya, tapi kalau kita kenal, itu akan lebih mudah. Saya jualan training selama 10 tahun, Bu. Kalau boleh dikatakan, saya jarang bikin proposal langsung ke perusahaan. Sebagian besar adalah semua karena referensi. Dia bilang, ini pakai Dedi. Ya, itu kenapa? Karena network. Seperti jadi itu, sekarang Bu. udah cari Dedi emang susah. Ini kita nge-set waktu Dedi juga untuk IG Live agak susah ya. Nah, ya, mohon maaf, masa-masa sekarang ini masih WFH atau bagaimana, Det? Masih training online semua, Bu. Kemarin baru bikin Sales Leadership Bootcamp. Jadi pas begitu pandemi COVID, saya buru-buru switch, Bu. Buru-buru switch langsung online semua. Beruntungnya... blessing in disguise dong ya. Pandemik ini bagi Dedi malah blessing in disguise ya.
Dulunya Iya, kita banyak orang kalau mau training di Kalimantan harus traveling berhari-hari. Kalau sekarang training di Kalimantan judulnya cuma few hours ya. iya Bu. Jadi sekarang malah order training banyak. Kenapa? Karena perusahaan banyak yang stres. Nah, banyak orang bilang kalau ada problem tuh pusing. Kalau bagi orang sales, di mana ada problem di situ ada peluang. Jadi Ya kan tadi mereka itu pusing kan? bekal Dedi sebagai sales itu tetap melekat dimanapun Dedi berada, profesi apapun, sales itu sebenarnya ada di diri kita ya. Kalau kita menjual apapun, baik itu jasa, idea, produk, itu akan terus melekat. Jadi harus bangga ya kalau jadi orang sales. Bangga dong. Nah, Gitu, Dedi sendiri Bu. mengembangkan kembali kepada passion or money, di kaitannya dengan komisi yang dia didirikan itu gimana tuh? Nah, ini menarik sekali. Jadi, Ibu Mary, banyak orang ngomong soal sukses kan ya. Seringkali tanya, siapa pengen sukses? Semua pengen sukses. Nah, kalau ditanya sukses itu definisinya apa? Ada yang orang mengatakan sukses itu banyak uang, punya ini, punya itu. Tapi ternyata kita mesti paham dulu, apa itu definisi sukses. Kalau definisi sukses kita cuma kaya, terus pas sudah kaya, apakah kita sukses? Enggak juga, banyak orang kaya juga stres begitu. Nah, seperti mereka naik tangga, di atas kosong juga. Nah, saya mengambil kiblatnya ketika ngomong sukses dari John C. Maxwell. John C. Maxwell mengatakan gini, sukses itu adalah mengetahui potensi diri kita, mengembangkannya hingga maksimal, dan memberikan manfaat bagi sebanyak orang. Jadi ketika saya mau jadi trainer, terus saya secara income sudah cukup bagus ya dari klien-klien saya merasa ada satu hal di Indonesia, profesi sales itu masih nggak dianggap. Lalu akhirnya saya merasa terpanggil, saya harus melakukan sesuatu. Karena saya bagaimanapun dibesarkan dari profesi ini. Jadi kalau tanya, Dad cinta banget sih, iya. Karena saya bisa punya duit, saya bisa punya apa, saya seperti ini, karena saya dengan jualan. Nah, akhirnya saya bersama teman-teman bikinlah komunitas sales Indonesia. Ini adalah asosiasi, sekarang bentuknya asosiasi sosial, yang tujuannya mengedukasi orang, supaya mereka tahu bagaimana jadi sales yang baik. Karena gini Bu, di Indonesia itu, bahkan di dunia juga, persepsi tentang sales itu masih jelek. Sales itu dibilang tukang bohong, mulutnya manis, ya kalau mati masuk neraka, katanya begitu Bu ya. Katanya. Iya, tukang kecap. Nah, banyak kan negatifnya. Kenapa? Saya coba cari tahu. Akhirnya saya coba cari tahu. Kenapa? Kenapa banyak orang yang suka bohong sales? Kenapa gitu ya? Akhirnya saya tahu, ketemu salah satu penyebabnya. Karena banyak orang sales di luar sana, Bu, yang tidak dilatih. Tidak di-train secara khusus. Jadi perusahaan nge-hire mereka, dikasih training. Training hanya product knowledge. Nggak diajarin bagaimana handling objection, bagaimana ketemu customer seperti ini, nggak diajarin. Jadi mereka hanya di-push. Ini produk jualan. Akhirnya mereka karena ditekan, mereka bingung. Akhirnya mereka menghalalkan segala cara untuk jualan. Nah, kenapa nggak di-training? Karena training itu mahal. Saya harus akui, training itu mahal. Ya. Nah, akhirnya saya bilang, oke, saya punya kemampuan untuk buat training. Nah, ketika di komisi sosial, saya tidak dibayar sepeser pun. Bahkan lebih sering keluarin duit, kadang-kadang Bu ya, di sini. Kenapa saya lakukan? Karena saya mau hidup saya bermanfaat. Itu tadi ya. Jadi sukses itu adalah mengetahui potensi diri kita, mengembangkannya dengan maksimal, dan berguna untuk orang banyak. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi akhirnya saya bikinlah komisi. Untuk orang banyak. Iya. Jadi komisi ini sebenarnya ada di mana aja nih, Det? Nah, komisi ada di seluruh Indonesia, Bu. Di seluruh Indonesia, kurang lebih sekarang 15 kota. Nah, komisi itu tadi ketika saya bantuin SMK nih, banyak teman-teman dari komisi yang bantuin SMK-SMK di daerah-daerah. Karena saya juga nggak bisa sendiri, banyak teman-teman ada pengurusnya, ada ketuanya yang tujuannya tadi. Jadi kita melakukan 3 hal ketika sosialisasi komisi. Yang pertama adalah mengedukasi masyarakat bahwa sales itu profesi yang baik, yang pertama. Yang kedua, menjelaskan tentang attitude. Jadi attitude-nya harus punya nilai yang baik, jangan ngebohong, jangan makan duit perusahaan. Kadang-kadang kan sales suka gelap mata ya Bu ya, ada tapi tagihan, dilipat sama dia. Ya, nah kita jelasin, kita harus punya norma-norma yang baik. Dan yang ketiga, kita harus punya skill supaya bisa jualan. Nah disitulah kita bikin pelatihan-pelatihan sosial. Kalaupun bayar hanya 50.000, hanya buat sewa tempat, buat makan, kita lakukan rutin. Bahkan kita sering undang Bu Mary juga untuk sharing ya Bu. Iya. Untuk berbagi juga tentunya ya. Iya. Nah, yang bisa bergabung ke sana tuh apakah hanya profesi seorang sales yang menjual barang atau gimana tuh? Siapa yang bisa bergabung ke komisi? Ya, yang bisa bergabung sales apa aja, yang nggak boleh sales narkoba nggak boleh Bu, itu yang nggak boleh. Itu diam-diam aja deh, itu Iya, nggak boleh itu bahaya. Jadi barang, jasa, apapun boleh. Dan kita bangun network di sana. Supaya kita kadang-kadang kan mungkin ada sales mobil, sales asuransi, sales motor. Kita bisa tukar network kan. Kadang, customer saya mau nyari motor, kenalin dong. Bahkan saya kadang-kadang juga gitu Bu. Customer saya nanya, Dad mau beli motor. Oh iya, saya bilang nih, teman saya nih, sales motor.
ketemu langsung aja. Jadi kan karena kita teman, kita bangun trust, kita bisa referensikan. Berarti Kolaborasi fotografer kalau juga zaman. bisa dong bergabung. Boleh dong, fotografer kan bagaimanapun menjual jasa kan? Nah, boleh bergabung. Nanti teman-teman Gimana tuh sekalian, caranya sahabat Ken, kalau minat bergabung tuh kemana nih dia iya, hubungannya? tinggal follow Instagramnya Komisi Nasional. Komisi Nasional, kita kalau ada kegiatan, kita di sana semua kok. Ya, nanti Komisi Nasional, ya. Komisi apa tuh? Instagramnya apa? Komisi Nasional. Komisi Komisi Nasional. Iya. Udah jadi organisasi nasional ya? Berarti sudah. Iya, sudah jadi asosiasi. Iya, asosiasi. Kita asosiasi sales. Kita lagi, mimpi kita satu, Bu, mau bikin hari sales, Bu. Hari marketing udah ada, hari pelanggan udah ada. Nanti kita bikin hari sales. Kita undang Bu Mary ya. Harus dong, harus terjadi itu ya. Iya. Walaupun secara virtual tetap harus ada hari sales. Karena sebenarnya sales itu awal muasal dari skill setiap orang. Ketika kita mau mengajukan ibu rumah tangga ataupun misalnya kita profesi kita apapun, ketika kita mengajukan sebuah ide, sebenarnya itu kita menggunakan selling skill. Bagaimana supaya suami kita mengikuti apa yang kita inginkan, bagaimana supaya anak kita juga mengikuti apa yang kita inginkan, sebenarnya itu kan selling skill. Bagaimana supaya masakan kita juga dinikmati oleh mereka, cara menyajikan dan sebagainya, saya kira itu menggunakan semuanya selling skill. Jadi menarik sekali komisi ini, dan tentunya sahabat-sahabat Canon juga bisa bergabung tadi dengan memfollow Komisi Nasional. Komisi Nasional, ya. Ya. Dan bahkan sekarang Bu menarik sekali. Selain itu, jadi tadi mungkin saya ngomong soal menariknya, ada fenomena menarik Bu. Sekarang sejak pandemi COVID, itu banyak semua orang yang mungkin kehilangan pekerjaan atau income-nya berkurang, semua jualan. Jadi sebenarnya kita punya kemampuan skill menjual, itu bisa membantu kita bisa survive dalam kondisi sulit sekalipun. Jadi sebenarnya buat sahabat Canon yang bukan sales juga, Anda harus belajar jualan. Karena kita tahu sekali ketika kita kekurangan uang, ketika kita nggak tahu harus ngapain, Anda bisa tertolong dapat income kalau Anda bisa jualan. Ya, betul. Seperti itu. Ini ada selain Bu Reni katanya senang lihat Bu Mary dan Pak Dedi tampil. Nanti kita kapan-kapan tampil sama Bu Reni juga. Kemudian ada pertanyaan nih, Det, yang menarik. Ya, Bu. Marketing skill dulu atau sales skill dulu? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Jadi sekarang ini kita udah masuk, saya menyebutnya hybrid sales ya. Hybrid sales. Jadi hybrid sales itu artinya kita jualan bisa online dan offline. Kalau dulu sales itu hanya jualan aja, selling skill. Tapi sekarang mau tidak mau kita harus belajar marketing skill. Tapi seorang sales memang pertama harus belajar selling skill dulu. Belajar cara menjual. Tapi seiring dengan waktu, sekarang seorang sales harus belajar marketing skill. Kenapa? Karena ketika kita bangun konten misalnya di sosial media, di Instagram seperti ini. Ketika kita bangun konten ini bukan sales, ini marketing. Adalah membangun awareness kan, supaya orang percaya sama kita. Konten-konten misalnya fotografer mau jual jasa, bahwa Anda seorang fotografer yang bagus. Nah, Anda kan nggak bisa, silakan undang saya, biayanya segini. Itu kan hard selling banget. Nah, Anda soft selling, dan marketing adalah Anda bikin bagaimana cara mengambil foto yang bagus. Itu suatu konten-konten. Itu kan bukan sales, tapi itu marketing membuat orang senang. Saya dapat banyak hal ide dari sini, saya follow dia deh. Saya follow akhirnya, saya mau suatu saat mau butuh jasa foto, saya undang dia deh. Jadi orang sales sekarang harus belajar marketing. Dan sekarang semuanya dimudahkan dengan adanya internet, sosial media. Jadi tetap harus belajar juga marketing ya. Jadi kalau Bu Mary jagonya. Ya, kita semua harus belajar dari satu sama lain. Ya, ada masukan apa lagi nggak dari Dedi mengenai passion and challenge buat sahabat-sahabat Canon? Iya, buat sahabat Canon, kalau merasa mau menguji passion Anda benar atau enggak, saran saya Anda harus cari panggung. Bagaimanapun Anda harus mengembangkan apa yang Anda miliki, tapi harus diuji. Ujinya tadi waktu, dan dalam waktu itu Anda banyak praktis. Banyak, kalau istilah saya cari panggung. Anda cari panggung di mana Anda bisa menunjukkan, mengeksplor diri Anda. Jadi jangan disimpan diri. Kalau misalnya Anda, saya orang introvert suka foto. Oke, kalau gitu foto-fotonya Anda tampilkan di sosial media Anda. Supaya banyak orang tahu. Nanti orang bisa kasih nilai, kasih apa. Jadi Anda harus, banyak praktis. Tunjukkan panggung, tunjukkan kemampuan Anda. Kita orang Indonesia seringkali, enggak, jangan tersombong. Enggak, tunjukkan selama itu kita niat kita baik kan, kita mau explore. Nanti orang kasih tahu masukan, dan jangan baperan. Saya punya pengalaman menarik yang berkesan sampai sekarang, Bu. Ya. Dulu waktu itu pas saya masih di Datastrip, kan klien-klien saya udah mulai tahu
bos saya suka bawain training. Nah, satu waktu ada klien DataScript ya, klien saya yang saya pegang, saya nggak perlu sebut namanya, ngundang saya. Dad, kita ada gathering di puncak. Tolong dong, bantuin bawain training. Siap. Padahal waktu itu customer ini sudah bukan jadi klien saya. Jadi bukan klien saya, tapi klien DataScript. Tetap harus dilayani dong ya. Nah, terus akhirnya apa? Saya datanglah pagi-pagi, jam 8 pagi, kurang lah, di puncak. Jadi saya jalan dari rumah jam 5:30, naik mobil, sampai di puncak, bawain training. Wah, sukses, berhasil. Pas pulang, apa yang terjadi, Bu? Customer saya ngasih sesuatu. Sahabat Canon tahu ngasihnya berapa? Saya dikasih 2M. Wah, gede banget 2M gitu ya. 2M-nya apa, Bu Mary? 2M itu, makasih Mas Dedi. Makasih Mas, gitu ya. 2M kan? Wah, saya pasti kasih, wah, rasanya gimana? Saya sudah bukan training, saya nggak mengharapkan uang, bukan. Cuman ada, tapi pas makasih Mas, oh iya. Ya, namanya manusia, saya nggak ngarepin uang, tapi ada satu tanda atau apa, nggak cuma bilang, makasih ya, Dad ya. Akhirnya saya bilang, saya menghibur diri, turun dari puncak, saya ke Bogor, Bu. Saya ke Bogor, saya tempat makan yang enak, saya makan enak aja, buat menghilangkan kegalauan saya. Menikmati nah, artinya gini, ya, baper. Iya, iya, supaya nggak baper. Jadi saya makan aja, ini buat ngilangin kesel. Tapi maksudnya gini, buat sahabat Canon, kalau mengembangkan passion Anda untuk jadi uang, Anda harus cari panggung. Kalau nggak dibayar, nggak apa-apa. Jangan cari duit dulu di awal. Iya, karena kan Anda punya core income yang lain, misalnya tadi jadi akuntan atau jadi apapun. Di situ hidup Anda. Tapi di sini pelan-pelan. Jangan boro-boro, oh saya ratus segini. Ya, kita kan butuh sebagai modal untuk membangun relationship ataupun brand personal branding dan lain sebagainya gitu ya, Dad. Iya, portofolio. Jadi orang tahu portofolio kita. Makanya mungkin buat sahabat Canon yang masih remaja, mungkin yang masih kuliah, nah penting sekali Anda bangun portofolio. Banyak mahasiswa yang mengumpulkan sertifikat, tapi sertifikat sekarang nggak kepake. Anda punya 1000 sertifikat, orang nggak ngeliat. Tapi portofolio. Misalnya saya pernah ikut program Canon ini, wah, kan orang bisa lihat, nih buktinya nih apa. Portofolio itu lebih bunyi daripada sertifikat. Jadi saran saya, Anda harus cari kesempatan untuk mengembangkan, cari panggungnya, supaya Anda yang kemampuan foto, terus explore. Seperti itu, Bu Mary. Kembali lagi ke tadi itu ya, tas lagi ya. Iya. Dan juga yang penting, kayaknya yang tidak kalah penting adalah database dari kenalan kita, karena kalau kita itu attitude-nya bagus, saya kira seperti yang tadi Dedi bilang akan saling memberikan referensi. Betul, Bu, apalagi orang Indonesia kan apa-apa nanya-nanya gitu. Iya. Seperti itu. Jadi mencari referensi ya. Nah, kalau membangun relasi. Ya, benar. Ini ada. Ini kan tadi yang waktu di marketing online guru ya. Iya. Nah, ini acara storytelling itu acara apa ya, Det ya? Acara komisi. Kemarin terakhir sebelum COVID ya, Bu ya. Ada Bu Mary, ada Pak Joko Dani ya. Thank you Bu Mary supportnya. Nah, ini kita bikin acara. Ini kurang lebih 500-an sales yang datang waktu itu. Nah, inilah contoh konkret bahwa kita mendukung, memberikan edukasi kepada orang-orang sales di seluruh Indonesia ini waktu di Jakarta. Kita sebenarnya pengen roadshow, cuma keburu COVID. Ini baru di Jakarta aja. Ini bulan Februari kalau nggak salah ya, kemarin itu ya. Iya, Bu. 2020 ya, Bu, kita. Iya, benar. Ini juga ini acara yang waktu guru-guru. Ini buat guru-guru. Saya roadshow buat guru-guru. Jadi guru-guru juga harus dibekali, Bu. Iya. Benar. Saya sering kali sedih sekali, Bu. Banyak orang bilang pendidikan Indonesia tuh nggak bagus. Iya, memang. Tapi jangan komplain aja. Do something, lakukan sesuatu. Nah, karena saya di bidang sales, saya banyak bantu guru-guru yang marketing untuk memberikan kontribusi lah supaya mereka lebih punya kompetensi yang lebih baik. Betul. Bagus sekali. Ini di mana nih, Det? Apakah seluruh Ini kita roadshow seluruh Indonesia, 13 kota. Saya roadshow. Waktu itu 2019 roadshow ke 13 kota, keliling, Bu, ngajarin guru-guru. Ini di Semarang kalau nggak salah. Berguna kan bagi para guru ini ya. Iya, karena kalau gurunya pintar, pasti muridnya pintar. Betul. Jadi jangan kalau kita berkarya jangan cuma komplain, tetapi kita kontribusi apa sih yang sudah kita berikan kepada mereka. Nah, betul, ada lagi nih yang mau ditanyakan. Sebenarnya kita uang dulu atau passion dulu sih, Det? Kalau tadi dikatakan ya waktu Dedi tahun 2001 masuk ke DataScript, kita kembali flashback lagi. Tahun 2001 ketika Dedi masuk itu kan sebenarnya nggak ada passion ya, itu benar-benar uang kan? Jadi berarti betul, juga bisa ya, tidak harus passion. Bisa.
Bisa. Jadi sebenarnya malah kalau kita jalan hidup, uang dulu. Uang dalam arti untuk menghidupi kita. Kalau kita nggak punya uang, terus kita passion, nggak ada uang, ribut melulu ntar jadinya Bu sama istri. Betul ya Bu ya? Kalau ribut melulu kan pusing. Kecuali memang Jadi anak muda zaman sekarang kan nggak peduli. Kan dia ada orang tua yang memang menyiapkan. Jadi mereka seringkali pokoknya passion dulu itu deh. Bahaya nggak? Iya. Ya sebenarnya gitu, tapi mesti kasih batas waktu juga. Karena kan kita nggak, saya pernah, jadi punya batas waktu juga, supaya itu bisa berapa lama. Kalau udah sekian tahun ikutin passion, 3 tahun tapi nggak ada uangnya, nah tanda tanya besar. Jangan-jangan menurut Anda passion, tapi itu sebenarnya bukan passion Anda. Makanya harus diuji ulang, bener nggak? Karena passion itu, dia ngerjakannya memang antusias, tapi hasilnya juga bagus, Bu. Jadi kalau hasilnya nggak bagus, itu bukan passion, cuma hobi. Cuma dia hobi, tapi ya? Iya, hobi doang. Nah kalau hobi ya jangan dijadi kecil. Jadi kalau kita kerja, kalau nggak menghasilkan uang, ya hobi aja, nggak apa-apa. Hobi moto boleh nggak? Boleh. Ya buat ngilangin stres, buat foto-foto, koleksi print, boleh. Tapi tetap nyari duitnya harus, Anda punya pekerjaan khusus untuk cari duitnya. Ya, hobi buat... Jadi kalau ditanya mana dulu, ya ditanya mana dulu uang atau passion, ya dua-duanya penting. Ya tetap uang dulu harus bisa ini, ya. Tapi ingat, uang bukan segala-galanya. Jadi intinya, jangan sampai kita memecahkan passion dulu atau uang dulu. Uang penting. Passion, tapi berjalanlah seiring waktu, kita harus idealis penting, tapi realistis. Ya, kita hidup di bumi, bukan di awang-awang. Gitu. Menarik sekali, Dad. Malam hari ini memang kita tidak membahas mengenai fotografi, tapi kita membahas yang lebih umum, yang memang masih ada kaitannya, yaitu tadi passion buat teman-teman yang berminat di bidang apapun, tetap bisa melakukan banyak hal, dan identifying mengenai hobi atau passion itu yang memang harus lebih peka ya, Dad ya? Iya, Bu. Kalau bingung, tanya Taskmaster. Jadi kalau bingung. Agama apapun pasti ada ya di sana ya. Iya. Ketika kita melakukan berbicara kepada tadi itu Taskmaster ya, kita akan berbicara terhadap apa sih passion kita, apakah itu hobi ataupun lainnya. Oke, Dad, waktunya nggak terasa, kita udah hampir habis nih. Kita minta sedikitlah saran dari Dedi atau masukan-masukan buat sahabat-sahabat Canon ini mengenai passion and money. Siap. Jadi buat sahabat Canon, ini suatu kutipan yang saya buat setelah saya membahas tentang passion atau money. Mengasah diri itu penting. Tetapi mengetahui bagian mana yang harus diasah, itu jauh lebih penting. Jadi kita mau mengembangkan diri itu penting. Tapi harus tahu bagian mana yang harus dikembangkan dengan maksimum. Seperti pisau, kita asah. Tapi yang diasah bagian tajamnya, jangan bagian kayunya. Salah asah, akhirnya jadi tombak, bukan jadi pisau. Jadi buat sahabat Canon, kalau Anda mau mengembangkan diri, asah diri Anda. Penting mengasah diri, tapi harus tahu bagian mana. Iya, jangan salah asah ya. Jangan salah, apalagi salah asuh. Iya, seperti itu. Jadi saya percaya sahabat Canon ini punya potensi, tinggal dikembangkan. Kalau memang itu bisa dikembangkan, silakan. Kalau memang tidak bisa dikembangkan, hanya sebagai hobi, ya nikmati aja. Ya mungkin Anda punya hal yang lain, foto sebagai hobi, tapi yang lain Anda punya potensi yang besar. Karena hidup kita kan banyak hal bisa dilakukan. Iya, jangan-jangan masak, tapi hobinya moto. Passionnya ini moto buat hobinya, tapi dia passionnya masak. Itu kan iya, kombinasi kan terus. Gitu. Menarik, jadi terima kasih sekali. Ya.